Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan menganalisis ada 6 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini. Dan ya tujuannya masih sama ya, jadi untuk kita yang masih punya saham-saham ini, apakah kita besok sudah bisa mulai take profit atau masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya atau ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga closing saat ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa untuk mulai entry atau kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham TAPG. Kalau kita lihat saham TAPG ini, kalau dari struktur MA-nya bisa dibilang di sini dia sedang bergerak sideways ya, dimana sebelumnya dia hampir akan memulai fase upturn-nya, dimana di sini dia bisa dibilang sudah memotong ke atas MA50, MA200-nya. MA50 memotong ke atas MA200 dan kemudian naik tinggi sampai menyentuh harga 900 berapa ya? 920-an ya. Di sini juga sempat menyentuh harga 915 dan kemudian lanjut turun. Di sini menyentuh harga 920-an dan kemudian kembali turun lagi dan kemudian ngejebol MA50 dan kemudian ngejebol MA200 juga, sehingga bisa dibilang upturn-nya nggak jadi ya, dan kemudian MA50-nya kembali melandai, tetapi di sini masih tertahan atau masih berada di atas MA 200-nya, dan di sini baru dia akhirnya dia ngejebol ke bawah MA 200-nya kembali ya. Di sini jadi terbentuk dead cross kembali, di mana sebelumnya sini terbentuk golden cross dan sini terbentuk pola dead cross. Dan kemudian dari harganya sendiri langsung turun sampai ke harga berapa ini? Sampai ke harga 540, yang mana itu adalah area support sebelumnya di sini ya. Di sini bisa kita lihat ini adalah support sebelumnya di tanggal 20 September 2021 dan kemudian di sini sempat menyentuh juga area sini di tanggal 1 Desember 2021. Di sini menyentuh lagi di tanggal 11 Januari 2022 dan menyentuh lagi di tanggal 26 Januari 2022 dan kemudian kemarin dia sempat menyentuh lagi area sini di tanggal 6 Juli 2022 dan kemudian harga saat ini adalah menguat sampai ke harga 700-an. Berarti ketika dia menyentuh area sini dan dia naik ke sini, berarti dia sudah naik sekitar 20,87%. Jadi beruntung ya ketika kemarin ada yang jemput di area supportnya ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, apakah dia sudah mulai ada ciri-ciri reversal atau belum? Jawabannya iya. Karena apa? Karena saat ini dia sudah berada di atas MA50-nya dan kemudian juga sudah berada di atas MA200-nya. Akan tetapi kita hanya apa ya istilahnya, di sini sudah breakout ya. Jadi pertama dia sudah breakout di sini. Dia sudah breakout dari resistance trendline downturn-nya dan kemudian dia juga sudah breakout dari MA50 dan kemudian di sini sudah breakout dari MA200-nya. Nah, di sini kita akan cari resistance selanjutnya. Di sini saya hapus aja karena di sini sudah selesai, ini juga sudah selesai. Oke, sekarang kita akan melihat dari strukturnya. Kalau kita lihat dari strukturnya, di sini ada area resistance. Kalau kita jeli, kita akan dapat dengan mudah melihat di mana area resistennya, di mana dia di sini ya. Saya paskan dulu. Nah, ini adalah area resistance selanjutnya. Kenapa saya buat di sini? Ya, karena ini juga dia sempat menjadi area resistance di sini tanggal 3 Juni 2022 dan sebelumnya juga sempat menjadi area resistance di sini juga di tanggal 22 Maret 2022 dan kemudian di sini juga sempat menjadi area support di tanggal 10 Maret 2022 dan kemudian juga sempat di sini menjadi area resistance juga sebelumnya di sini ya di tanggal 18 Februari 2002 dan kemudian dia reject dan kemudian akhirnya di breakout. Dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resisten juga di tanggal 31 Januari 2022 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi target selanjutnya adalah saham TAPG ini adalah area ini, di mana batas atasnya adalah di harga 755 dan batas bawahnya adalah di harga 745. Berarti untuk yang masih punya saham TAPG ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, berarti sangat aman ya untuk TAPG ini kita hold dengan harapan di sini dia sudah berada di atas MA200-nya, ada kemungkinan dia akan sampai ke target selanjutnya di harga 755 dan kemudian nanti kita perhatikan seperti pola sebelumnya di sini ya. Ketika ada menyentuh harga 755 atau di sini menyentuh harga 745 ya di sini ya. Oke, dia dan kemudian dia kembali reject ke area sini. Jadi nanti kita perhatikan di sini di area sini. Saya tandain aja.
Dimana batas atasnya adalah di harga 755 dan batas bawahnya adalah di harga 745. Kalau dia berhasil breakout dari harga 755, silahkan hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya di harga 915an ini. Tapi kalau sumpah nanti dia nggak berhasil breakout dari harga 755 dan kemudian muncul candle merah seperti ini, ya kalau sudah profit mending amankan dulu aja daripada dia harus kembali lagi ke harga 580-an ini. Jadi bisa dibilang ini terlihat jelas adalah pola sideways-nya ya. Di sini kalau kita lihat, nah di sini kita lihat dia di sini sempat naik sampai ke sini dan kemudian dia turun, dan kemudian di sini naik lagi dan kemudian dia turun, dan ada kemungkinan ini akan naik sampai ke sini, dan kemudian kalau dia berhasil breakout ya mungkin dia akan lanjut sana. Tapi kalau dia mental di sini di area resisten ini, ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area ini lagi ya. Jadi polanya seperti ini. Oke, jadi nanti untuk yang masih punya, kita perhatikan aja di area yang saya lingkarin ya. Kalau dia berhasil breakout dari 755, kita hold terus. Kalau seumpama reject dari harga 745, kita mending keluar dulu aja ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham TAPG ini, apakah kita bisa mulai masuk? Jawaban saya tidak. Karena apa? Karena kalau kita masuk bisa dibilang risk reward kita kurang menarik ya di sini ya. Kalau kita buat batasan cut loss kita sekitar di bawah MA50-nya dan resisten kita terdekatnya di sini bisa dibilang ya 1 banding 1 ya risk rewardnya. Jadi bisa dibilang kalau batasan cut loss kita di harga 650 di bawah MA50 ya, sekitar persentase adalah 7,14%, dan kemudian target resisten kita di harga 755 dengan persentase juga 7,86%. Tapi di sini pilihan ya, boleh diambil boleh enggak ya. Dimana batasan cut loss kita dan kemudian target dekat kita atau target take profit target kita juga sekitar 7%-an, masih di bawah 10%-an semua ya. Oke, tapi kalau emang mau lebih bagus lagi, kita bisa tunggu di dua area sini. Jadi tunggu dia berhasil breakout dari di atas harga 755 dengan target selanjutnya adalah di harga 915-an ini, atau kita tunggu dia kembali ke area support 580-an ini. Tapi di situ adalah pilihan keduanya. Kalau mau masuk sekarang pun juga nggak masalah, tapi kita harus siap kehilangan sekitar 7%-an kalau ternyata dia tidak bergerak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Selanjutnya ada saham SMGR. Kalau SMGR ini masih terlihat jelas ya dari struktur MA-nya, dia masih downtrend di mana MA50 belum mampu menembus ke atas MA200-nya. Sebenarnya SMGR ini kemarin sudah mulai menarik ya, di mana dia sudah terbentuk struktur lower high seperti di mana sini disebut terbentuk lowernya, dan kemudian di sini terbentuk lower high-nya, di sini juga terbentuk lower high-nya lagi, dan kemudian sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini. Di sini karena sudah lewat, kita hapus aja. Dan kemudian di sini juga dia sempat sudah berada di atas MA50-nya, dan kemudian di sini dia dijebol lagi MA50-nya, akan tetapi di sini ada pembalikan dan terbentuk pola higher high seperti ini ya, dimana ini adalah ciri-ciri struktur uptrendnya, dimana supportnya semakin lama semakin meninggi dan resisten semakin lama semakin meninggi. Akan tetapi ternyata di sini ketika dia melewati area resisten 7550 ini, terjadilah yang namanya false breakout ya, dan kemudian dia ketika breakout dan nggak melanjutkan kenaikannya tetapi malah turun, dan kemudian dia juga ngejebol MA50-nya di sini. Dan saat ini dia sudah merusak struktur uptrendnya, di mana dia sudah membentuk lower low atau misalnya support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya di sini di harga 6.500-an, di mana harga saat ini sendiri di harga 6.425 ya. Oke. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham SMGR ini ya, kita sebenarnya masih ada harapan ya, selagi dia belum menembus supportnya ini, support di tanggal 26 April 2002 ini masih aman ya. Jadi di sini harganya adalah di harga 5.925 ya. Jadi selagi 5.925 ini belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold terus. Tapi kalau seumpama 5.925 ditembus juga, saran saya mending keluar dulu aja ya. Berarti coba kalau kita lihat jaraknya antara di sini sampai ke sini, berarti sekitar 8%-an ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang terkecoh masuk di saham SMGR ini, ya kita harus siap merelakan kalau nanti seumpama dia harus mengejebol harga 5.925-nya, kita harus siap untuk cut loss ya di sini dengan persentasi 8,13%. Tapi kalau seumpama ada yang beli ketika di sini kemarin di harga-harga 7.000-an, ya kita harus siap kehilangan minus 16,39% ya. Dimana kalau supportnya ini atau harga 5.925 ditembus, berarti dia akan melanjutkan fase downtrendnya yang semakin kuat lagi ya. Bisa jadi dia sampai ke harga-harga 4.000-an ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari struktur besarnya, atau saya akan membuat
perkecil lagi menggunakan time frame bulanan. Nah, saham SMGR ini masih di fase downtrendnya untuk struktur besarnya ya seperti ini. Dimana di sini supportnya semakin lama semakin menurun ya. Di sini adalah resisten awalnya, ketika resisten di breakout dan kemudian dia retest di sini menjadi support, di sini menjadi support, di sini juga support. Jadi di sini terbentuk struktur downtrend ya, dimana supportnya semakin lama semakin menurun ya. Sebelumnya di sini di harga 8 ribuan, kemudian di sini terbentuk lagi di harga 6 ribuan, dan kemudian di sini terbentuk lagi di harga 5.600-an. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau seumpama tadi harga yang saya bilang tadi ditembus juga, ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 4 ribuan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita perhatikan aja di area ini. Selagi dia belum menembus harga 5.925 kita aman, tapi kalau semua ditembus kita keluar dulu aja. Dan kemudian kalau untuk kalian yang masih belum punya saham SMGR ini, apakah sudah bisa mulai entry? Jawaban saya mungkin masih kurang bagus ya kalau kita mau entry, di mana batasan cut loss kita bisa bilang cukup lebar, dan target take profit kita juga ya sebenarnya sudah lumayan ya sebenarnya. Coba kita asumsikan kita masuk di harga closing hari ini di harga 6.425 dan batasan cut loss kita di harga 5.900, satu tik di bawah area ini ya. Dengan persentase 8,17%, tentunya sudah lebih dari 5%, tetapi masih di bawah 10%. Dan target resisten target kita, atau kita buat aja di maksimal di sini ya, di harga 7.450 dengan persentase 15,95%. Lumayan juga sebenarnya, sudah lebih dari 10%, bahkan sudah melewati 15%-an. Tapi kembali lagi, semua itu ada di tangan kalian masing-masing ya, apakah kalian akan masuk atau enggak. Kalau saya pribadi, saya nggak akan masuk karena dia masih di dalam struktur downtrendnya. Jadi biasanya saham-saham yang bergerak downtrend kecenderungan untuk ngejual supportnya itu bisa dibilang sangat kuat ya. Jadi kalau yang mau masuk, saran saya tunggu aja ketika dia berhasil breakout dari harga 7.550 nya. Kenapa? Kalau dia berhasil breakout dari harga 7.550 ini, berarti otomatis dia sudah berada pertama di atas MA 50 nya, dan kedua juga sudah berada di atas MA 200 nya, dimana itu adalah ciri-ciri bahwa saham akan memulai pola reversalnya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMGR ini. Jadi kalau yang mau masuk pun silahkan ya, dimana batasan cut loss kita sekitar 8,17%, dan ini harus kita patuhi. Kalau seumpama dia jebol dari harga 5.925 ini, keluar dulu aja daripada kita harus terkerek sampai ke harga 4 ribuan ini ya, dimana dari struktur besarnya atau pola besarnya saham ini masih bergerak downtrend. Selanjutnya ada saham nasi. Nah, kalau nasi ini bisa dibilang ya masih sama ya, dimana dia struktur downtrendnya masih terlihat jelas, dimana saat ini dia masih berada di bawah MA 50 nya, dan kemudian kalau dari strukturnya sendiri bisa kita lihat dengan jelas di sini dia masih terbentuk pola lower high ya. Di sini kita buat aja supportnya, atau bisa dibilang ini adalah support kuatnya, dimana sebelumnya dia menyentuh harga ini, area ini di tanggal 4 Maret dan kemudian dia naik lagi dan menyentuh lagi di tanggal 14 Maret dan kemudian naik lagi dan kemudian menyentuh lagi di sini di tanggal 7 April dan kemudian naik lagi, dan kemudian di sini juga sempat menyentuh lagi di 21 April dan kemudian naik dan akhirnya ditembus di tanggal 27 April dan kemudian sempat di breakout, akan tetapi ternyata dia lanjut turun lagi dan ngejebol area ini lagi ya, dan kemudian dia membentuk lower atau support yang lebih rendah lagi. Jadi di sini adalah lower high pertamanya, dan kemudian di sini adalah lower high yang keduanya ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham nasi ini ya, kita sama seperti pola-pola saya sebelumnya, kita akan membuat batasan toleransi. Nah, jadi di sini saya akan bungkus area ini. Nah, jadi kalau untuk kalian yang masih punya saham nasi ini, kita bisa perhatikan di harga 186 ya. Apakah dia nanti akan ditembus ataukah dia akan bertahan di dalam area sini dan berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini, dimana resisten trendline downtrend ini saya hubungkan dari resisten tertingginya dan kemudian saya hubungkan dengan resisten yang ini, yang pertamanya higher low pertamanya, dan kemudian di sini juga terbentuk higher low yang keduanya dari struktur besarnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa perhatikan di harga 186. Kalau ditembus kita mending keluar dulu aja, tapi kalau dia bertahan kita bisa hold terus dengan harapan dia akan memulai fase reversalnya. Kenapa? Kalau seumpama sama seperti pola sebelumnya, ketika 186 ditembus berarti dia akan membentuk lower high yang baru ya. Mana tadi? Di sini. Oke, seperti ini ya.
Jadi kalau seumpama area ini ditembus di harga 186 tadi ditembus, ada kemungkinan dia akan membentuk lower high yang baru, tandanya downtrendnya akan semakin menguat dari saham nasi ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham nasi ini, apakah kita sudah bisa mulai entry? Jawaban saya belum ya, karena dia masih jauh dari area supportnya yang ini ya, di area support 196 dan 186 untuk batas bawahnya. Jadi kalau mau masuk, kita tunggu aja dia kembali ke harga 186 ini, baru kita bisa mulai entry. Tentunya tidak saya sarankan ya, karena saham ini masih bergerak downtrend. Tapi kalau emang terpaksanya emang mau atau ingin masuk saham nasi ini, ya udah, ketika dia sudah cuan, ketika kita beli di support, di area support ini di harga 186 atau di harga 196, ketika sudah cuan, ya udah mending bungkus aja cuan kita daripada nanti ternyata kita malah harus cut loss ya. Selanjutnya ada saham LPKR. Nah, LPKR ini sendiri juga masih sama ya, masih downtrend, dimana kalau kita lihat dari struktur MA-nya, MA50 masih berada di bawah MA200 dan candle-candle juga saat ini masih berada di bawah MA50-nya, dan kemudian support 113-nya juga sudah ditembus ya, dimana 113 ini adalah area support sebelumnya. Di sini juga sempat menyentuh atau mendekati area support ini di tanggal 24 Maret 2020 dan kemudian sempat menyentuh lagi di tanggal 16 September 2020 di sini, dan kemudian sempat menjadi support lagi di sini di tanggal berapa? Tanggal 12 Mei 2022 dan akhirnya ditembus di tanggal berapa ini? Di tanggal 17 Juni. 17 Juni dia ditembus dan kemudian saat ini dia berada di area sini ya, berada di harga 105. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham LPKR nih, yang masih sama, kalau saya atau ketika saya mengulas saham-saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini, saya masih akan menerapkan sistem yang sama ya. Jadi kita akan membuat batasan toleransinya. Sini saya akan besarkan seperti ini ya. Jadi batasan toleransi kita adalah di dalam area sini, atau bisa dibilang batas bawahnya adalah di harga 98. Jadi di sini kalau kita lihat dari struktur ya, jadi di sini hampir sama seperti saham nasi tadi ya. Di sini adalah supportnya, atau bisa bilang support kuatnya dari 1 tahun sebelumnya ya. Di sini tadi kan tahun 2021 dan kemudian di sini sempat menyentuh lagi di tahun 2022 dan kemudian dia dijebol lagi di sini. Dan di sini juga bisa dibilang support, termasuk support kuatnya juga, tetapi support ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Berarti di sini adalah lower high-nya ya. Sini saya buat lower low ya. Tadi berarti salah nasi tadi ya. Oke, nanti kita akan ulang lagi yang nasi tadi. Nah, di sini adalah lower low-nya dan kemudian ternyata lower low-nya ini kembali dijebol lagi dan saat ini dia membentuk lower low yang baru ya di sini ya. Nah, sini lower low yang baru. Nah, jadi nanti kalau sumpama di sini di harga 98 ditembus lagi, berarti otomatis dia akan membentuk lower low yang baru ya. Nah, seperti ini. Nah, dimana kalau lower low yang baru terbentuk, berarti downtrendnya akan semakin menguat lagi ya. Jadi saran saya, bisa kita keluar dulu aja ketika dia nanti ngejebol harga 98. Tapi kalau masih tetap bertahan di atas area sini, kita hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Dan untuk kalian masih belum punya untuk saham LPKR ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Coba kita lihat di sini dan target kita buat di sini. Oke, berarti bisa dibilang persentasinya 1:1 ya, dimana batasan cut loss kita di harga 97 dengan presentasi 7,62% dan target kita di harga 113 dengan presentasi juga 7,62% ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Tapi kalau saran saya sendiri, saya nggak akan masuk karena saham ini masih bergerak downtrend. Kalau saya pribadi, saya akan enter di saham YPU, yang penting uptrend. Kalau YPD ini saya mending jauhi dulu sampai dia akan terbentuk pola reversalnya, baru saya mulai cicil masuk ya. Nah, jadi kita akan ulangi dulu saham nasi tadi, di mana saya salah membuat coretannya ya. Di sini bukan lower high, tapi di sini adalah lower low ya. Maaf, saya koreksi ya. Maklumlah manusia ya. Di sini saya hapus. Di sini adalah lower low. Dan kemudian di sini kalau ditembus area sini tadi, maka dia akan membentuk lower low yang baru ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke MLPL.
Nah, MLPL ini kalau kita lihat dari strukturnya, dia kalau dari struktur MA-nya dia masih downtrend, di mana MA50 berada di bawah MA200, dan kemudian candle-candle saat ini, kabar baiknya hari ini dia closingnya ternyata sudah berada di atas MA50-nya ya. Dan kemudian di sini bisa dibilang dia ini saya hapus dulu. Nah, di sini saya hapus, dan kemudian di sini dia sudah terbentuk struktur, sudah terbentuk struktur uptrendnya, di mana sudah terbentuk lower high ya di sini ya. Sini lower high. Kenapa lower high? Karena sudah terbentuk support yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya, atau dia tidak menembus support harga 134 ini, sehingga dia tidak berhasil membentuk lower low yang baru ya. Di sini adalah ciri-ciri dia sudah menunjukkan bahwa dia akan terbentuk pola reversalnya. Jadi untuk kalian yang nyangkut di saham MLPL ini berarti kita sudah mulai ada angin segar ya. Sudah mulai ada angin segar, di mana dia sudah mulai ada ciri-ciri atau tanda-tanda akan reversal. Akan tetapi dia masih punya PR ya, harus melewati area ini, di mana area sini adalah area support sebelumnya atau resisten juga sebelumnya. Di sini di tanggal 12 April 2021 sempat menjadi area resisten, dan kemudian retest di sini di tanggal 27 Januari 2022, dan kemudian di sini retest lagi jadi support lagi di tanggal 7 Maret, dan kemudian di sini sempat jadi support lagi di tanggal 25 April 2022, dan kemudian menjadi area resisten selanjutnya di tanggal 3 Juni ya. Nah, jadi area resisten selanjutnya adalah di area sini. Jadi dia masih punya PR untuk MLPL ini, ketika dia nanti apakah dia berhasil breakout dari harga 195 ini atau enggak. Kalau dia berhasil breakout dari harga 195 ini, ada kemungkinan dia akan lanjut menguat lagi ya. Tapi kalau dia nanti reject, kita lihat apakah dia akan mampu bertahan atau tetap berada di jalur uptrend ini, ataukah dia akan menembus dan kembali di harga 134 ini ya. Kalau dia seumpama nanti bergerak valid uptrend, akan bergerak seperti ini, dan kemudian dia menembus, dan kemudian dia bergerak naik terus sampai ngejebol atau berada di atas MA 200 nya seperti ini. Tapi kalau semua dia nggak kuat, dia akan kembali turun sini ketika dia menyentuh area resisten ini, dan kemudian dia reject lagi, dan kemudian kembali turun seperti ini. Nah, skenario yang mana yang akan terjadi di saham MLPL ini ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau yang masih punya saham MLPL ini masih aman selagi dia nanti tidak menembus harga 134 ya. Jadi kalau kalian yang mungkin sangkut di harga-harga 190 atau di harga 200-an ya, sudah mulai agak bernafas lega ya, selagi dia masih berada di atas harga 134 ini masih aman untuk kita hold. Dan untuk kalian masih belum punya saham MLPL ini, apakah sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closing hari ini. Dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah sini, misal di harga 156, dan target take profit target kita buat aja di harga 194 dengan presentasi 14,12% ya. Oke, berarti cut loss kita masih di bawah 10% ya, dimana di harga 156 dengan presentasi 8,24%, dan target kita di harga 194 dengan presentasi 14,12%. Dengan catatan kalau harga 194 ditembus, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, misal ke MA 200 ya di sini ya, di harga 237 dengan presentasi 39,41% dari saham MLPL ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mulai menarik dari saham MLPL ini ya. Jadi saya buatkan aja untuk batasan cut loss-nya di bawah support trendline uptrend ini aja. Karena apa? Kalau sumpama kita cut loss-nya di sini itu udah sangat kejauhan ya, dimana presentasinya sudah sekitar 22,94%-an ya. Selanjutnya ada saham Raja. Nah, saham Raja ini luar biasa ya. Kemarin ketika dulu saya sempat menganalisis saham Raja ini, di mana dia sudah berhasil breakout dari area resistennya di tanggal 7 Juli kemarin, dan kemudian lanjut menguat, berarti dia sudah naik sekitar berapa persen ini? Coba kita lihat dulu di sini. Sampai saat ini berarti dia sudah naik sekitar 109% ya, luar biasa. Jadi di sini bisa dibilang hanya membutuhkan waktu ketika dia breakout. Mana? Ini dia. Ketika dia berhasil breakout sampai ke candle ini, dia hanya membutuhkan sekitar 21 hari atau sekitar 14 candle untuk naik sekitar 100%-an. Jadi kalau ada yang beli kemarin ketika dia breakout di sini, otomatis selama 14 hari bursa atau 14 candle dia sudah balik modal ya. Atau misal masukin 10 juta, uang dia sudah bertambah sekitar 10 juta lagi ya.
Oke, dimana di sini kalau kita lihat ini adalah area resistennya juga ya. Di sini dia sudah breakout lagi di harga 830 ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal, coba kita lihat di sini di tanggal 28 Februari 2018 adalah resistennya, dan kemudian di sini juga tersentuh lagi di tanggal 23 April 2018, dan kemudian tersentuh lagi di sini di tanggal 19 Juli 2018. Berarti sini resistennya sekitar 2018-an ya, dan kemudian akhirnya di tanggal ya atau di tahun 2022 ini sudah ditembus, dan kemudian dia kembali menguat lagi, atau bisa dibilang ketika di sini dia breakout, dia sudah naik sekitar 13%-an ya. Oke, coba sekarang kita akan lihat resisten selanjutnya di mana. Oke, ternyata nggak ada ya. Ternyata dia sudah breakout dari resisten tertingginya di tahun 2018 kemarin, dan kemudian saat ini harganya sudah di harga 950. Oke, kita akan lihat untuk apa ya? Untuk melihat resisten selanjutnya, coba kita mungkin saya akan menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi, cuman di sini apanya nggak kelihatan ya weaknessnya. Nah, di sini aja saya akan tarik dari menggunakan Fibonacci ekstensi. Kita akan minta bantuan dia. Di sini kita tarik, dan kemudian saya akan tarik ke sini. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, ternyata di sini tadi tidak ada yang tersengaja ya. Jadi di sini bisa kita lihat kemarin dia sempat tertahan di area resisten 910, dan kemudian akhirnya 910 juga di breakout. Jadi berarti target selanjutnya adalah di harga 1075 ya untuk saham Raja ini dengan menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi di 4,618 ini ya. Jadi kalau kita lihat targetnya di sini sekitar akan naik sekitar 12,76% lagi kalau dia lanjut naik ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau nanti dia akan retest lagi ke harga 910-an ini ya. Jadi untuk kalian masih punya saham Raja ini, tren afternya sangat-sangat kuat ya. Jadi untuk kalian yang sudah punya dan kemudian saat ini sudah profit, ya udah kita amankan aja. Istilahnya kita hold terus dengan kita pengamanan yang ketat ya. Jadi kita terapkan trailing stop yang ketat, di mana batasan-batasan toleransi kita ketika nanti dia sudah memulai ada pelemahan, kita sudah siap dengan trailing stop kita. Jadi kita sudah siap dengan mengamankan profit yang udah kita dapat daripada ternyata dia sudah mengakhiri fase uptrendnya dan kemudian digerus turun. Bahkan ada seperti saham apa kemarin ya, ketika dia sudah naik tinggi dan kemudian turun dengan penurunannya yang sangat drastis ya. Jadi cuma strip gitu, dan kemudian dia lanjut turun sampai berapa kali ARB ya. Jadi saya lupa kemarin tuh saham apa yang seperti itu. Nah, kalian pasti tahu ya saham seperti itu ya. Jadi dia sudah naik dan kemudian ketika itu dia lanjut turun strip gitu aja tanpa bisa kita keluar sama sekali, atau bisa bilang kita kekunci ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ya agak hati-hati ya dengan saham Raja ini. Selanjutnya, udah habis ya. Oke, tapi di sini kita belum simpulkan ya. Untuk kalian yang masih belum punya tadi saham Raja ini seperti apa, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita nilai sell masuk di harga closing hari ini di harga 950, dan batasan cut loss kita di sini aja di satu tick di bawah area Fibonacci ekstensi ini di harga 895 atau 800 atau di harga 900 aja ya. Kan di sini Fibonacci-nya di harga 910 ya, dimana sebelumnya juga sempat menjadi area resisten di sini dan kemudian masih tertahan, dan kemudian dia akhirnya di breakout di candle yang ini ya di tanggal 28 Juli tadi. Oke, jadi batasan cut loss kita bisa kita masuk di harga closing hari ini di harga 950, cut loss kita di harga 900 dengan persentase 5,26%, dan target kita selanjutnya adalah di harga 1075 dengan persentase 13,16%. Yes, seperti itu ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi sini 6 saham sudah kita analisis bersama. Semua sudah kita lihat bagaimana pergerakan saham-saham ini, dan sudah kita simpulkan apa ya tindakan yang akan kita ambil besok ketika market open, baik itu hari Jumat besok atau hari Senin besok ya, atau minggu depan ya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi di sini bukan ajakan jual atau ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Saya memberikan suguhan dari technical analisisnya. Silahkan ditambahkan dengan analisis-analisis yang lain untuk menguatkan dari technical analisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.